Oke, kembali ke DB Channel. Di vlog kali ini kita akan ganti setir ke setirnya all new Pajero Sport. Ini barangnya baru ya, ada di GT Auto Bekasi nih barangnya. Coba sekarang kita unboxing dan kita lihat tutup tengahnya, airbagnya, tombol-tombolnya. Nah ini yang versi full spec ya, jadi dia ada tombol kamera 360. Ini persis sama kayak yang Pajero Sport Dakar 4x4 yang di Indonesia itu ada kamera 360. Ini juga di sini ada tombol Bluetooth teleponi. Kalau pengalaman sebelumnya yang dipasang di Grandis itu dia bisa disetting ke head unit Kenwood 912S, nanti fungsinya bisa disesuaikan. Tombol kamera juga. Di sini cruise control, dan karena ini versi full spec dia cruise controlnya sudah adaptif. Cuma nanti kemungkinan besar yang bisa diaktifin di Xpander cuma cruise control biasa aja, adaptifnya nggak bisa fungsi karena banyak sensor tambahan. Dan yang masih bikin penasaran ini nih, tombol MID, karena di Xpander itu tombol MID-nya di dashboard, satu tombol, dia punya dua tombol, back sama menu. Nggak tahu deh nanti ini bakal bisa fungsi apa enggak. Ini kulitnya masih mulus ya, karena ini juga barang baru. Sama kalau setir gini pastiin airbagnya juga sih, ngintip ke belakangnya nih, airbagnya masih ada apa enggak. Oke, nanti kita lihat pemasangannya. Tadi malah belum kebuka nih plastik tengahnya. Sekarang kita buka plastik tengahnya di outdoor biar lebih jelas. Sip. Yang tengah ini dia fake stitching ya, cuma ini bahannya dia rada empuk, tapi fake stitching. Yang real stitching itu yang di pinggiran ini. Dan ornamen silvernya ini jadi senada nih sama center dashnya Xpander yang ada ornamen silver gini. Barusan juga dapat info katanya bisa ini tombol MID-nya diaktifin. Nanti coba kita tes juga setelah pemasangan setir ya. Nah ini kemarin mungkin udah pada banyak yang penasaran sama tombol ini ya. Ini sebenarnya setirnya nggak diganti, cuma panel tombol ininya aja yang diganti. Pakai ini nih, ini aslinya covernya yang polos dipindahin ke sini, diganti sama yang cruise control, tapi ini yang versi full spec ada adaptif. Dan ini kalau dicopot di belakangnya udah ada soketnya, jadi makanya ini lampunya nyala. Cuma memang belum berfungsi karena masih nunggu bocoran kopian ATEX dari yang versi Filipina ya. Di versi Filipina dia udah bisa cruise control, makanya ini baru tombolnya aja. Cuma udah ada soketnya, jadi plug and play, tinggal masalah software aja. Kalau mau lihat proses buka copotnya ini, lihat nih videonya abis ini ya. Aslinya yang ini nih, yang polos. Dan ini juga pakai kepunyaan yang masih warna silver ya, jadi bisa dicopot. Nggak harus yang udah black piano glossy adaptornya, dia bisa diambil tombolnya aja. Nah ini kelihatannya cuma dummy aja ya, nggak ada apa-apa, tapi ternyata di baliknya Mitsubishi udah nyiapin dong. Jadi bagi yang mau upgrade cruise control tinggal beli panelnya aja. Nah ini sekarang dicoba trial dulu, tombol cruise controlnya aja yang diganti, panelnya yang udah ada tombolnya. Ini kalau pada penasaran perbedaan ukuran setir bawaan Xpander sama kepunyaan Pajero Sport, hasil pengukuran tuh dia lebih lebar 1,5 cm dan juga lebih tinggi 1 cm. Jadi sebenarnya secara diameter nggak beda jauh sih sama setir bawaannya Xpander. Coba kita jajarin ya samping-sampingan. Ini yang punya all new Pajero Sport, ini yang bawaan Xpander, yang sebenarnya mirip kayak punya Eclipse Cross atau Mirage Facelift yang Exit. Oke, ini udah siap copot. Sebelumnya ada baut yang dilepas, total ada 3 ya Om? Iya. Nah posisinya di sini nih, di samping sini nih, pakai kunci L nyopotnya. Sama yang di sisi bawah sini, yang kedua, sama yang di sisi satunya, yang sisi berlawanan. 3, total 3. Nah kalau udah 3 itu dilepas, ini bisa diangkat langsung. Dan ini ya, wajib cabut aki dulu untuk meminimalisir resiko airbag tiba-tiba meledak. Jadi ini kondisi aki udah tercabut. Ini ya, jadi bawaan mobil itu emang kayak gini nih. Mungkin nanti banyak ada yang komentar ini karet apa gimana. Jadi setir yang baru pun nanti kayak gini nih, ada bercak-bercak gini. Karena emang bawaannya juga kayak gitu aslinya, bukan bekas karet atau apa. Nah itu tuh, airbagnya dilepas dulu, soketnya. Terus juga klakson. Oh, udah lepas. Nah ini coba lihat nih produk apa nih airbagnya. Di sini airbag modul nggak ada ya, nggak ada brandnya ya. Oke lah.
Sekarang sudah terlepas airbagnya. Nah ini yang agak keras, mesti 2 tangan ngelepas ini. Ini cabut. Oh ya, ini juga ada yang dicabut sebelum ditarik copot setirnya. Nah tuh, udah ya, posisi semua tinggal ditarik ya. Ya. Cuma emang agak keras ya. Keras banget. Keras banget, nah harus berdua. Biasanya prosesnya ini mengerikan untuk ditunjukkan ya, kadang sampai gebrak-gebrak. Oke, nanti kita lanjut lagi. Baut yang di tengah dulu, nyopot. Nah itu bro, agak supaya renggang, supaya lebih mudah nariknya. Gampang ternyata. Tinggal ditarik aja udah copot. Sekarang proses pemasangan setir Pajero nya. Cuman dicopot dulu ya tutup tengahnya. Kita lanjut lagi. Udah, sekarang nih kita pasang setir Pajero Sportnya. Plug and play ya. Jadi tuh ternyata satu soket ini tuh multifungsi. Satu soket yang warna kuning ini buat airbag sekaligus audio steering switch dan juga cruise control, semua lewat situ. Dia plug and play. Nah ini soketnya sama persis. Nah plug udah. Nanti ini tinggal disambungin ke modul tengah. Oke. Jadi yang ini ya, soket ini yang kabel dari setirnya plug and play dengan soket di bawaan dari expandernya itu buat audio steering switch sama cruise control. Kalau yang ini yang kuning airbag nih. Nah sekarang kita pasang yang kuning ini ke airbagnya. Ini juga plug and play. Jadi karena sama-sama buat Mitsubishi ya, jadi soket airbagnya juga plug and play. Nah itu tinggal diklek, dikunci. Oke deh, sip. Sama ini klakson ya, yang di bawah ini klakson. Udah terpasang termasuk klaksonnya. Sekarang tinggal finishingnya. Sip. Oke, sudah terpasang. Tinggal sambungkan aki, terus tes audio steering switchnya. Nah ini momen paling mendebarkan nih menurut Om Yogi. Setelah aki terpasang, apakah sensor airbagnya bakal ngaco atau viasinya ngaco? Coba kita start up. Ini indikator airbag, apakah mati? Mati nggak nih? Mati, berarti sukses. Bener-bener plug and play setir ini ke setirnya, ke expander. Jadi aman, sensor-sensor nggak ada yang error ya. Nah tadi karena cabut aki, jadi kereset ya settingan head unit. Untungnya dia bisa punya fitur memori sama recall. Itu ada di home. Masuk ke menu setting. Mana kebalik? Ke menu maksudnya, ke menu terus ke setting. Nah ini setup. Terus ada di special. Nah tadi kan udah disimpan sebagai memori, sekarang di recall. Nah ini. Jadi semua settingan balik ke awal sebelum aki dicabut. Oke. Sekarang kita tes audio steering switchnya apakah fungsi. Nah untuk nyeting menu steering switch, masuk ke menu, masuk ke setup, lalu di sini ada menu spesial. Kok jadi spesial? Spesial mah memori tadi. Masuk ke menu user interface, steering remote control. Nah ini ya, untuk proses learning kita perlu tahan masing-masing tombol selama 2 detik. Jadi misalnya volume up, nih volume up, tahan. Nah ini kita pilih, ini jadi volume up. Oke, sekarang volume down, tahan. Nah ini jadi volume down. Bahkan fungsi tombol khusus kayak kamera 360, ini saya tahan kamera 360. Kita bisa pilih kamera 360 itu untuk fungsi apa. Cuma ini karena kamera 360 barangnya belum ready ya, jadi saya nggak tahu dia dikonekinnya ke apa. Anggap aja dia di AV-in. Nah jadi nanti fungsi tombol kamera di sini tetap fungsi. Begitu juga kayak misalnya nih Bluetooth teleponi, ini saya tahan. Nah udah, Bluetooth teleponi itu berarti buat call. Di sini yang call yang hijau. Dah, terus di sini saya tahan tombol yang tutup telepon. Ya, lihat ya. Nah, tuh dah. Tutup telepon tuh berarti yang end call yang warna merah. Kayak gitu ya, dan seterusnya, ntar kelamaan di sini durasinya. Oke, tadi udah learning complete. Jadi ini fungsi semua nih ya. Ini audio steering switch untuk volume up, volume down. Terus yang di bawah tadi disetting buat ini ya, next channel yang di save.
Terus tadi ini source ganti antara radio atau bluetooth atau segala macam. Ini kamera 360 AV-in. Cuma karena unitnya belum ready, front camnya masih error, jadi belum diinstal kamera 360-nya. Sabar aja ya, vlog berikutnya itu bocoran. Terus juga bluetooth teleponi ini juga udah connect tadi, cuma mesti pairing bluetooth dulu ke head unit. Oke. Hampir kelewat nih ngetes klakson. Aman ya. Sama lampu backlight ini. Nah, ini nyala nih ya. Backlight semuanya nyala karena memang soketnya juga tadi plug and play. Ini warnanya orange semua ya. Ini salah satu bocoran juga, next vlog ini semua mau saya ganti backlightnya warna putih. Nah, ini dilihat dari baris kedua, senada kan sama layout center dashnya Xpander tipe sport yang full black dengan aksen silver. Karena setirnya juga gitu, dia full black dengan aksen silver di kiri kanan di bagian tombol-tombolnya. Dan nggak kelihatan kegedean juga kan, karena dimensinya juga nggak beda jauh sama yang standar ya. Oke. Untuk yang cruise control termasuk tombol MID itu nanti masih dicoba otak-atik dulu, karena ini masih ngambil data e-text tadi ya dari Mitsubishi Filipina untuk aktifin cruise controlnya. Untuk harga, jadi gini, jadi kenapa saya ganti setir sekalian? Karena kalau dibanding saya beli cruise control, tombol cruise control, terus saya beli lagi audio steering switch yang punya ultimate yang lengkap dengan bluetooth dan call and call, itu harganya nggak beda jauh dibanding saya tukar tambah setir ini. Kalau harga tukar tambahnya coba nego langsung aja lah sama Om Yogi. Om Yogi masih malu-malu nge-publish harganya. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton. Tambahan barusan dari Skuto Kemang, waktu itu dikabarin ya, ternyata dia ngeproduksi ini nih, parfum Xpander. Jadi kalau bantal tong sampah udah OM, sekarang parfumnya juga OM Xpander. Ada semua varian warna Xpander ya di parfum ini. Ada 3 jenis wangi nih, Ocean Breeze, Peach Floral, sama Green Tea Woody. Langsung borong 3-3-nya, satunya 30 ribuan. Cuma ini saya sesuaiin sama warna mobil ya, warna grey ini yang saya beli di Skuto Kemang. Sekaligus juga mau lupa bilang, yang sebelumnya yang saya pasang tombol cruise control itu saya nggak beli ya, itu pinjaman dari GT Auto sambil nunggu barang setir Pajero Sport ini ready. Jadi setelah dipasang ini, saya balikin lagi tombol cruise controlnya yang dipasang ke setir Xpander. Sama ada satu lagi nih yang kemarin belum didemoin, yaitu voice command. Putar musik. Oke, meminta untuk memutar musik. Oke, kembali ke DB Channel. Ini sekarang saya lagi ke ini nih, ACS Search Asia Jaya Speed Glow. Mau custom. Pertama jarum speedo kan warna putih tuh, mau saya ganti warna merah biar kayak tepiannya. Karena kalau jarumnya putih, angkanya putih terlalu monoton ya. Terus juga ini tombol-tombol di setir, semuanya sampai ke tombol-tombol AC, termasuk power window nih auto kan nyala nih, sama tombol semua di sini saya mau custom pakai LED warna putih karena ini aslinya amber, jadi agak ini sih ya, nggak sesuai sama font di speedo yang warna putih. Ini semua mau saya ganti instrumennya warna amber, ini juga udah saya setting warna putih ya. Oke, nanti habis ini kita lihat update-nya. Oh ya, kenapa saya milih di sini? Karena zaman dulu waktu hobi Indiglo ya, saya pasang Indiglo Galen saya di sini sekaligus custom jarumnya ya, termasuk retrofit dulu. Dan terbukti waktu saya custom panel instrumen Galen Hue saya tuh awet banget. Sampai berapa? Sudah 7 tahun lebih masih tetap nyala semua panel instrumennya. Warna diganti LED putih ya, karena aslinya putihnya kurang terang. Makanya saya percayakan ke Sax Speed Glow lagi nih untuk ganti panel instrumen. Ini speedonya lagi dicopot nih karena jarumnya LED-nya mau diganti dari putih ke merah. Dan inilah penampakan dashboard Xpander tanpa speedo. Ini ada frame-nya ya, frame-nya dia terpisah. Ini dia frame speedonya. Banyak yang bilang ini mirip kepunyaan CR-V Turbo nih frame-nya. Nah, ini panel AC-nya lagi dicopot, di custom LED-nya jadi putih. Kalau yang hazard udah bagus warna merahnya, nggak perlu diganti lagi. Ini juga tuas transmisi dicopot ya, karena diganti custom juga nih LED-nya.
Sekalian ini lagi nyopot door trim karena ada satu tombol di situ yang nyala, tombol auto di sisi driver. Kayaknya lebih ribet bongkarnya daripada ganti lampunya cuma sebiji itu ya. Ini tuas transmisinya terkulai lemas. Nah ini coba dipasang lagi nih tombol cruise sama tombol audio steering switchnya. Setelah di custom LED-nya. Nah udah jadi putih. Udah tombol audio steering switch kiri kanan udah selesai di custom nih. Tinggal balikin airbagnya aja. Ini pemasangan tuas transmisi nih yang paling ribet nih. Masang baliknya, kancingnya. Ini pemasangan hood damper, nggak perlu ada yang dibor, cuma yang di sini klipnya dicopot, diganti besi, sama yang ditutup kap mesinnya. Nah ini udah kepasang nih, tinggal diklip. Yang atasnya dudukannya udah kepasang juga, tinggal dikencengin. Atas nanti dipasang lagi, yang ininya udah pasang yang di bawah ini ya pegasnya. Nah ini juga sistemnya klip ya yang di atas pemasangannya. Nah itu plug and play yang tadi juga di bawah. Sekarang tinggal ngeklip yang satunya. Oke, udah jadi hidrolik kap mesinnya. Nah ini kap mesin hidroliknya sudah terpasang. Ya, jadi nanti besi pengait standar bawahnya bisa dilepas dan disimpan baik-baik. Karena saya juga nggak tahu dulu yang punya Galen standarnya di kemarin ya, taruh di mana udah nggak tahu. Harganya 700.000 ya. Sebenarnya ada satu lagi sih aksesoris yang saya incer, yaitu sen LED yang di kaca spion sini nih, yang kayak saya pakai di Galen. Dulu masangnya di sini juga nih yang bentuk segitiga, dulu warna merah. Sekarang trennya warna orange ya. Cuma barangnya baru ada bulan Agustus. Jadi sekarang baru bisa custom LED instrumen, speedo sama pasang hood damper ini aja nih di sini. Oke, udah selesai nih pengerjaannya. Custom panel instrumen dengan warna backlight putih. Jadi yang pertama speedo, jarumnya tadinya kan warna putih. Sekarang saya ganti warna merah supaya nggak terlalu monoton. Jadi sekarang kan senada sama tepiannya warna merah, font speedonya warna putih. Terus semua tombol-tombol di setir ini saya custom warna putih kecuali tombol Bluetooth call dan end call. Ini warna hijau dan merah. Panel instrumen AC semua saya custom warna putih kecuali yang bawaan ini ya. Yang bawaan ini kan aslinya cetakannya biru, dan ini tombol off-nya emang dia cetakannya oranye, termasuk yang di ujung-ujung ini. Jadi dia ngikut dari mikanya warna orange. Tombol open close air juga ini kan tadinya orange, kayak custom warna biru biar senada sama di sini kan ada car charger 3-in-1, sekaligus di sini ada sharp plasma cluster yang biru. Untuk di tuas persneling di sini juga saya custom putih kecuali yang untuk gigi mundur ya. Yang gigi mundur dia warna merah, untuk posisi netral dia warna hijau. Yang sisi kanan sini sama, semuanya juga gitu, udah warna putih komplit termasuk tombol power window ini ya. Di sini minimalis banget, yang nyala cuma sisi driver doang. Yang di kanan ini semuanya putih. Nah ini vehicle stability control juga warna putih. Dan ada lagi yang saya custom. Jadi ini kalau kita kontak sekali, tadinya warna orange, ini saya custom warna merah. Dan kalau kita kontak sekali lagi warna biru, tadinya kan warna hijau. Biayanya ya untuk custom semua panel instrumen ini, termasuk yang di setir itu 950.000. Dan khusus untuk speedo dia biayanya 450.000. Ganti 2 jarum ini jadi warna merah. Nanti saya cantumin juga deh kontak Kohwiranya ya, Speed Glow itu ya. Langganan saya dari zaman dulu pakai Galen. Oke, sekian video dari saya.
Terima kasih sudah menonton. Oke, kembali lagi di B-Channel. Di vlog Xpander vlog kali ini beda ya, bukan mobil saya sendiri, tapi mobil someone lah. Soalnya banyak nih yang kemarin ngeracunin ganti velg dong. Dan berhubung saya belum ada rencana ganti velg, makanya saya shoot aja nih mobil yang pakai ring 20 inci. Gimana? Pantas nggak Xpander pakai ring 20 inci? Saya kalaupun upgrade velg paling nyari copotannya Eclipse Cross ya. Cuma Eclipse Crossnya aja belum masuk Indonesia, jadi paling masih lama. Nih pakai velg ring 20 inci nggak ada masalah, nggak ada mentok, dibelokin patah juga nggak apa-apa. Finishingnya black glossy dan kerennya emblem tengahnya tetap bisa di custom logo Mitsubishi. Nah, profil bannya beda nih depan belakang. Yang depan ini dia pakai profil ban 235 R20. Ini juga ditambahin cover Brembo ya. Kalau untuk yang belakang dia pakai profil bannya 245 R20. Bannya sama, Acelera V. Nih, coba kita lihat dari sudut pandang belakang. Keren nggak nih? 20 inci untuk Xpander. Dan dia juga custom nih, running sign-nya unik. Ini saya lagi nyalain hazard. Jadi running sign-nya itu nggak cuma running ya, dia bisa numpuk dulu semua. Nah, itu kayak gitu modelnya. Di bawah juga reflektornya dijadiin LED dan sekaligus berfungsi sebagai lampu sein. Kalau yang tengah itu belum jadi rear fog lamp ya, cuma lampu LED aja. Antena juga udah diganti Sharpin. Saya sempat beli sih Sharpin, cuma setelah saya coba penerimaan sinyal radionya nggak sebagus antena bawaannya, jadi belum jadi saya pasang. Yang keren lagi di interior nih. Oh ya, saya juga sebenarnya pengen beli ini nih. Cuma ternyata yang ori Mitsubishi ternyata lebih tipis ya, lebih lentur dibanding yang aksesoris yang nggak orisinal. Kalau yang nggak orisinal nih rada tebal kayak gini nih. Saya juga jadi bingung sih bagusan yang mana. Yang ori Mitsubishi gini yang agak tipis atau yang aksesoris yang nggak orisinal yang lebih tebal. Belum tahu sih daya tahannya gimana yang non orisinal. Ini juga sama ownernya udah di retrofit proyektor ya. Di bawah juga fog lampnya dikasih ring Angel Eyes yang bisa ganti-ganti warna dari handphone. Lampu sein di atasnya juga di smoke tuh, yang udah jadi lampu running sign. Untuk yang ori Mitsubishi ini ownernya beli 400.000 ya sama PPN. Kalau yang non resmi kan dia cuma sekarang udah ada yang di bawah 200.000. Dan kerennya lagi dia kamera 360 derajat. Nah, ini dia. Nggak ada tombol sendiri, dia ikut sama lampu sein. Jadi ini kalau saya nyalain hazard dia nyala. Begitu juga kalau saya lagi ngesen. Nah, ini kan posisi standby. Kalau saya ngesen kiri dia nyala kamera kiri, kalau saya ngesen kanan dia nyala kamera kanan. Begitu juga kalau saya nyalain hazard dia nyala kamera 360 nya. Karena dummy tombolnya Xpander cuma satu ya. Ini kalau dipasangin kamera 360 yang pakai tombol udah habis nih slot dummy-nya. Padahal masih banyak proyek kedepannya kayak TPMS dan juga power backdoor. Cuma nah ini dia beli ini ya di Lazada. Nih harganya cuma 1,75 juta. Cuma instalasi ini yang masih perlu kalibrasi karena emang mahalnya di biaya instalasi. Ini armrestnya juga dia custom di zoom leather 1 juta nih, dapat harga 1 juta. Terus juga nih yang keren nih, armrestnya udah kulit asli nih, bukan plastik lagi dengan real stitching, kulit sintetis sih tepatnya. Dia 4 pintu ini harganya 750.000 sama di zoom leather juga. Dan saya kepikiran sebenarnya dari dulu ganti punyanya Ultimate nih yang keliling Porindo yang pakai black glossy. Kalau yang punyanya Sport kan dia hitam doff kayak trim di bawahnya. Saya mau ganti yang black glossy gitu. Cuma kalau saya cek ke bagian part Mitsubishi yang selain pintu driver nih bisa dibeli nih. Harganya cuma puluhan ribu nih yang black glossy ini. Anehnya sisi driver dia satu set sama door trim yang harganya 1 juta lebih. Makanya saya mungkin kalau ada mekanik Mitsubishi yang ikut nonton bisa dicari tahu yang driver bisa dibeli sisi black glossy-nya aja enggak. Juga sama ya tadi 750.000. 4 sisi. Ini untuk wood panel ini dia stiker. Belinya 50 cm x 100 dipotong sendiri ya pakai cetakan. Dan yang keren ini dia headrestnya udah full tiga-tiganya dan ini adjustable. Ini 750.000 termasuk di bahan untuk ngulitinnya senada dengan
joknya. Dan saya kepikiran juga nih kalau nanti di retrim ya, cuma kan masih nanti, masih menikmati jok fabriknya. Ini mau saya tanam cup holder nih yang ada cetakannya plastik, ditanam di sini. Cuma nggak tahu deh ada yang jual nggak ya dudukan cup holdernya. Jadi fungsinya armrest sekaligus cup holder. Selain tadi ya armrest, ada headrestnya ini. Oke. Terus juga, nah ini mumpung kiriman saya baru datang, kita sekalian unboxing yuk. Tahu nggak apa ini? Kita coba lihat isinya. Nah ini dia. Apakah ini? Ya. Ini adalah sarung kunci, bahannya karbon, dan dia nggak cuma sarung kunci ya, dia dapat gantungannya kalau mau dipakai, kalau nggak dipakai juga bisa dilepas. Dan sarung kunci ini karena coraknya karbon jadi senada ya sama aksen di Speedo. Aksen di Speedo tuh kayak gini nih, ada corak karbonnya tuh. Kalau diperhatiin detail yang di tengah-tengah jarum, nah itu. Ini harganya 225.000. Di Tokopedia ya, nanti linknya saya taruh juga. Dan dia juga jual macam-macam nih, buat nggak cuma Mitsubishi aja, buat Honda juga ada, sama Toyota. Sebenarnya dia juga jual flip key. Dulu saya naksir tuh flip key buat Mitsubishi Galant biar kuncinya lebih modern. Cuma ternyata nggak nemu-nemu. Akhirnya saya pasang alarm aftermarket yang flip key aja. Oke. Sekian vlog tentang racun 20 incinya. Terima kasih sudah menonton. Oh ya, hampir lupaan. Nih posisi kameranya. Ini yang di depan. Jadi dia cuma di double tape aja ya. Di bawah nggak perlu ada yang di bor. Cuma yang perlu ada di bor nih yang ini nih, yang di bawah spion ini. Nah ini dia di bor. Sebenarnya saat ini ada dua nih. Ada yang perlu di bor, tapi nggak perlu tombol tambahan. Jadi ngandarin lampu sen sama hazard untuk nyalain. Ada juga yang dia diganti ya. Satu set panel bawah spionnya diganti. Dia ada cetakannya khusus buat kamera. Cuma pakai tombol tambahan. Tombol tambahannya mirip-mirip kayak kamera 360-nya MUX sama Terios lah. Nah ini kamera belakangnya. Cuma saya lagi bingung nih pakai yang mana. Saya sih prefer pakai yang dudukan nggak dibor. Cuma tombolnya nggak pakai tombol terpisah, gabung aja sama sen supaya tombol daminya itu bisa dimanfaatin buat aksesoris lainnya kayak PBD sama TPMS. Atau ada saran untuk tempat menempatkan tombol aksesoris tambahan lainnya. Oke, sekian tambahannya. Oke, kembali lagi di channel. Ini sekarang saya ke showroom tempat belinya expander nih, disupirin langsung sama marketingnya. Mau ngambil BPKB-nya. Jadi setelah ini kan unit delivery awal Desember, STNK jadi awal Januari. Sekarang dari akhir Maret ya, udah jadi BPKB-nya, jadi sekitar 3 bulanan lebih lah. Nah untuk sertifikat ini kan dapat upgrade ke Diamond karena punya Mitsubishi sebelumnya. Cuma lagi proses upgrade sertifikatnya, jadi belum bisa langsung diambil bareng BPKB. Biasanya bareng sama BPKB. Ini juga konsumsi BBM udah di upgrade nih sama Om Yoko. Jadi dia nggak reset tiap 4 jam. Jadi bisa dibandingin full to fullnya. Ini sekarang 1 banding 10,1 km per liter. Oke, nanti saya update lagi. Dah jadi juga nih ya BPKB setelah 3 bulan lebih. Nih nilai di fakturnya itu harga Expander Sport tuh 186 juta. Dan mumpung ke Mitsubishi Sunter saya juga pesan part sesuai di vlog sebelumnya. Jadi saya pesan panel power window yang black glossy kepunyaan Ultimate. Cuma ternyata yang sisi pintu depan dia cuma bisa dibeli satu set ya, door trim satu set utuh, nggak bisa panel power window-nya, sekeliling power window aja yang black glossy. Ini harganya mahal banget kalau satu set door trim. Jadi akhirnya saya beli yang untuk pintu belakang aja dulu nih. Cuma itu pun satu set sama armrest di door trim ya, harganya 180.000. Nanti paling cuma saya ambil panel black glossy-nya aja. Kalau yang perlu armrestnya ini yang punya Ultimate warnanya beige berarti ya, kabarin saya aja. Sekaligus saya pesen ini ya, door handle yang chrome. Ini bukan masuk aksesoris ya, dia masuk pembelian partnya Ultimate. Ini di total sejutaan nih kalau yang door handle yang chrome-nya. Ini total segini karena termasuk door trim tadi, cuma saya nggak ambil. Nanti infonya partnya semingguan baru ada. Nah ini mumpung di daerah Gading, mampir ke Keramat Motor. Ini ya expander dengan power backdoor. Enak ya, tombolnya OM ya, jadinya nggak perlu ngebor. Itu ya motor PBD nya. Cuma unitnya belum ready, jadi ini masih trial. Ini juga diganti engselnya jadi kayak, nah tuh kayak tombol jadinya, tapi tetap
Nah, motornya tuh udah terintegrasi di sini nih, kiri kanan. Jadi rapi, nggak ada tonjolan. Kalau dulu CR-V RM kan ada tonjolan gede di sini, motor power backdoor. Kalau ini dia rapi. Ini juga aslinya udah ada dudukannya, cuma ditanam model tombol. Dan yang suka dari keramat motor ini ya, kamera 360-nya dia nggak dibor. Jadi kamera 360-nya ini diganti panel bawahnya nih, di sini. Cuma sama unitnya masih belum ready. Nah, ini tombol untuk kamera 360 derajatnya, ini power backdoor-nya. Cuma kalau yang tipe sport kan cuma satu nih slot dummy-nya. Kemungkinan nanti di setting supaya bisa lari ke kamera 360 yang ada di setir Pajero Sport. Ini unitnya pakai MTEK-nya ya. Ini udah datang nih roof rail-nya. Coba dikeluarin. Mereknya KJS. Ini ada warna-warna, cuma ini pesan yang warna silver. Biar sama kayak punya Pajero juga warna silver. Dan senada sama aksen-aksen di bawahnya ya, underguard warna silver. Sebenarnya ada beberapa pilihan warna kayak warna grey sama hitam. Nah nih kayak gini nih warna silvernya nih. Harganya 760.000 di luar ongkos pemasangan. Pemasangannya 2,5. Nah ini tadi pertama dibersihin dulu bawahnya, terus di fitting dulu. Baru dia nanti bawahnya dikasih double tap. Ini warna silver tuh biar senada sama aksen silver di bawah sini, sama juga di underguard ya. Ini sisi bawahnya dipasangin double tap. Nah, ini di silen juga selain double tap biar kenceng. Dan isilannya dari ujung ke ujung. Udah, setelah semua double tap lepas, baru udah ditempel. Ngikutin fitting yang tadi ya, yang udah dibatasin sama lakban biar pas ujung ke ujungnya. Kalau udah ditekan. Dan ini 1 harian. Nah ini tepian dalamnya disilen lagi biar makin megang. Sekaligus tadi diisolasi dulu ya, jangan dilepas dulu seharian supaya biar kencang dulu silennya. Nah ini yang sisi dalam disilen. Ini tahap awal yang tadi belum ke-shoot, dibersihin dulu sebelum ditempel biar nggak ada debu yang ikut ketempel, biar nempelnya bisa sempurna. Nah ini di fitting lagi ya, ditandain pakai isolasi biar tahu sampai titik mana batas masangnya. Kalian sebelah kiri udah disilen nih, sisi luarnya nih kayak gini hasilnya. Oke, setelah disilen sama double tap dan lapisan double tap yang dilepas, sekarang masang yang sisi satunya. Nah ini buat nutup celahnya disilen lagi dari tepian dalam. Habis itu dirapiin tepian dalamnya nih, silenannya biar rata. Ini terakhir tinggal nutup celah yang di ujung. Ini sekarang nutup yang ujung sisi depan. Oke, udah kelar pemasangannya. Cuma isolasinya baru bisa dibuka nanti ya, setelah seharian. Dan pas kelar pas hujan. Oh ya, ini belinya nyari di Bukalapak, saya short termurah nemu ini nih penjualnya yang jual harga 710.000 di luar pemasangan tadi yang 250.000 ya.
Dan sebenarnya ini ada tambahan lagi sih muffler cutter, cuma kemarin masangnya pas malam nih, yang masang Om Yogi dari GT Auto. Sekalian ngambil audisi. Jadi audisi dijual ya, harganya 139 juta nego. Kalau mau lihat unitnya bisa langsung ke GT Auto Bekasi. Alamatnya nanti saya tulis di description sama video in-depth-nya. Jadi muffler cutternya ini kan kalau beli di Mitsubishi, termasuk yang di Sunter kemarin saya tempat ambil BPKB, nggak dijual terpisah ya, satu set sama talang air. Padahal saya nggak rencana pasang talang air. Jadi ini dari Auto Project nih, dia bikin muffler cutter yang ori design. Jadi desainnya kayak ori yang bentuknya nekuk ini, dan dia tinggal dibaut aja nih, dibaut di bawahnya. Auto Project juga nih packingnya rapi ya, di Bukalapak juga nih harga 100 ribuan. kalau di shop tinggal shop termurah aja, siapa tahu ada yang lebih murah. Dia dalamnya juga dikasih ini nih, bubble wrap biar nggak mentok-mentok. Oke, sekian vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton. Oke, kembali lagi di channel. Nih sekarang saya lagi ada di workshopnya Om Yoko ya. Ini namanya nih Zahra Aksesoris Cars di Jalan Anggrek Garuda nomor 7 Kemanggisan Jak, daerah Selipi sih. Mau ngaktifin cruise kontrolnya karena Om Yoko udah berhasil nemuin cara ngaktifin cruise kontrolnya. Jadi kemarin tuh dari etak sudah diaktifin ya. Dari etak sudah diaktifin, jadi udah present statusnya. Cuma ternyata begitu dipencet tombolnya masih belum fungsi. Karena ternyata walaupun udah ada soket aslinya di belakangnya, makanya kalau dipasangin dia tombolnya langsung nyala semua. Ternyata jalur kabel dari sini ke ECU tuh ada yang disunat, jadi nggak lengkap kabelnya. Ada 3 kabel katanya, jadi nanti diurut kabel dari cruise control ke ECU untuk disambungin supaya fungsi. Nanti saya update lanjutannya. Cuma saya nggak bisa videoin seluruhan prosesnya ya, karena mesti ke launchingnya Toyota CHR sih. Jadi ini saya tinggal nih di tempatnya Om Yoko. Pengerjaan nggak lama sih kata Om Yoko, sekitar 3 jaman. Oke, udah beres nih, cruise-nya udah aktif. Jadi tadinya kalau saya tekan tombol ini nggak ada reaksi apa-apa. Sekarang kalau saya pencet tombol ini, nah itu ya, ini cruise-nya standby. Jadi kalau kita jalan di atas kecepatan 40, tinggal kita geser ke bawah nih yang posisi set, otomatis cruise-nya set aktif. Dan cruise ini begitu kita injak pedal rem, dia otomatis nonaktif. Dan enaknya di posisi cruise, kita tuh kalau nambah kecepatan nggak usah ngegas, tinggal ke atasin gini dia nambah kecepatan, ke bawah tuh dia ngurangin kecepatan. Ini di setir yang pakai setir Pajero Sport. Dan nggak cuma di setir ini. Jadi Om Yoko tuh jual satu set ya sama tombol, nggak usah pusing nyari tombolnya lagi. Nih, masih inget kan expander ini nih? Kalau nggak inget berarti belum nonton vlog sebelumnya nih. Dia pakai setir standar bawaan expander. Jadi Om Yoko nanti jual sepaket sama ini ya. Cuma yang nggak ada adaptifnya, yang cruise control biasa persis kayak punya di Filipina. Om Yoko jual 1,8 sampai 2 termasuk aktivasinya, tergantung tipe, ultimate atau exit, tapi kisarannya segitu. Di sini nih, kalau pencet tombol ini, nah itu cruise-nya sudah standby, tinggal posisi jalan kecepatan 40, kita set ke bawah dia aktif. Nanti di kesempatan berikutnya coba deh saya sambil update di jalan. Oke, kemarin kan belum melihat tampilan roof rack-nya ya karena masih diisolasi ketika selesai pemasangan. Ini udah dilepas nih, jadi kelihatan lebih keker aja sih. Atasnya ada roof rack-nya, modelnya hampir mirip-mirip punya Pajero lah, walaupun nggak sebagus punya Pajero tentunya. Ini dari depan. Nah ini dari samping depan. Sama kemarin banyak yang nanyain hasil cut off lampunya kayak gimana sih. Kita coba ya. Saya shoot ke tembok itu, saya nyalain lampunya. Nah tuh kayak gitu cut off lampunya. Dan ini kalau di dim. Untuk yang cruise control belum sempet nyoba di jalanan nih. Tapi kalau mau lihat cruise controlnya fungsi di jalan, bisa cek ke channelnya Om Yoko. Channelnya namanya Super Mekanik, atau search saja cruise control expander, nanti ketemulah. Oke ya, sekian vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton. Oke, kembali lagi di channel.
Ini kemarin waktu vlog masang armrest ini banyak yang bilang katanya armrestnya jelek. Tapi emang rada nggak rapi sih ya. Kayak gini-gini jahitannya agak melencong. Terus juga gitulah pokoknya. Makanya ini sekarang saya mau ganti. Karena ini juga kelemahannya, dia nggak bisa di setel ketinggiannya. Dia cuma bisa posisi gini atau posisi tegak. Nggak bisa misalnya mau segini, mau segini, mau segini. Dan ternyata udah ada yang jual sekarang ya, Minimato. Bisa dicek di Bukalapak Tokopedia, pelapaknya namanya Minimato. Dan ini baru nyampe, dia barangnya tuh import dari Cina nih ya. Sampai koran-koran di dalamnya aja tulisan Cina. Di sini ada dudukannya, besi dudukannya. Dan di dalam, waduh susah juga nih satu tangan. Gini, kita balik aja. Nah ini dia nih, dilapis bubble wrap ya. Dia juga lengkap sama baut-bautnya. Oh ya, harganya 1,5 nih ya di Minimato. Nah ini dia armrestnya. Dia sudah full leather. Dan gak cuma itu, ini kelebihannya bisa di setel ketinggiannya nih. Ada puter-puterannya di sini nih. Nah ini. Jadi dia nggak cuma bisa posisi lurus dan tegak aja, bisa disesuaikan sudutnya. Ini modelnya gimana? Jauh lebih mantap nggak dibanding sama yang custom kemarin? Yang jelas ini jauh lebih rapi karena ini juga bikinan pabrik ya. Ada dua warna juga nih, yang full black sama yang warna beige. Karena ini Xpander Sport saya juga warna internet full black, jadi saya ambil yang black. Dan nih ya di bawahnya ini plastik. Dan ini sebenarnya universal sih, nggak harus buat Xpander, bisa buat mobil apa aja yang belum ada armrestnya. Ini yang bawahnya sini yang plastiknya. Ini untuk pemasangannya. Jadi harga 1,5 terus pasang ya kiri kanan. Ntar habis ini kita coba pasang dan lihat hasil pemasangannya. Ini joknya dilepas dulu nih, karena dudukannya mau diganti. Ngerjainnya di sini ya, di Ultimate di MGK. Nah ini dudukannya yang lama, jadi nanti posisinya di situ juga biar nggak ngelubangin lagi. Sekarang dilepas dulu sarungnya. Nah nih ya, udah selesai pemasangannya. Gimana? Jauh lebih mantep nggak nih dibanding armrest sebelumnya? Dan ini sistem penguncinya model yang fleksibel ya, jadi bukan yang sistem gerigi, tapi dia diputar, jadi benar-benar bisa fleksibel. Nih kalau misalnya mau diturunin lagi, kita kendorin aja, kendorin yang banyak. Ini kan sekarang kok. Nah ini bisa lebih turun lagi. Ini juga begitu, kalau mau diturunin lagi dikendorin aja. Kendorin, ini kan mentok segini sekarang, kita kendorin sampai maksimal. Nah ini bisa turun lagi, kayak gitu. Dah, ini udah paling turun. Kayak gitu mekanismenya. Jadi bisa fleksibel banget mau disetel di mana. Sip, untuk pemasangan tadi biayanya 100.000 ya per pieces, jadi 200.000. Sama ini juga nih, pesanan saya udah nyampe. Jadi saya dari dulu mengincar casing kunci yang logo Chrome Mitsubishi-nya tetap kelihatan ya. Ini kayak gini, banyak sih warna-warninya. Ini yang buat kunci cadangan saya pesan warna merah. Jadi ngingetin Iron Man gak sih? Apalagi Infinity War lagi happening banget ya. Kalau ini dari Minimato, ini dari casingkuncimobil.com ya pelapaknya. Nanti saya tulis juga linknya di description. Oke, sekian vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton. Oke, kembali lagi di channel. Di Xpander vlog kali ini saya mau servis ya, karena udah ada ini ya, peringatan untuk servis. Karena udah besok tanggal 7 dan 6 bulan dan udah mau 10.000. Jadi interval servis yang sekarang adalah servis kedua, dimana intervalnya adalah 6 bulan atau 10.000. Di interval servis kali ini, di sini yang ini masih cuma diperiksa semua aja ya. Nah yang diganti ini nih, AC, saringan ventilasi AC ganti. Nggak tahu nih Xpander ada apa enggak, karena kerasa begitu pertama kali dinyalain AC-nya tuh rada bau apak. Semoga aja ada filter AC yang bisa diganti. Terus juga di sini rotasi ban disuruh rotasi, dan juga nih ya oli udah harus diganti, termasuk filter olinya.
Mestinya masih gratis nih olinya. Kalau filter olinya nggak tahu deh. Sama sekalian mau update idle up. Ini servisnya di Mitsubishi di Bintaro ya. Sekalian masang ini nih kemarin, handle chrome nih. Ini aksesoris originalnya yang udah datang nih partnya. Jadi ternyata kalau original gini ada tombol smart key-nya dan ada kabelnya ya untuk konektor ke ini ya, smart key-nya ini. Ke akses smart key-nya. Kenapa nggak beli aksesoris? Karena aksesoris tempelan di luar saya pernah lihat ada yang pakai di jalan, ada yang copot bagian kecilnya jadi warnanya jadi belang-belang, warna body dan chrome. Nah ini kalau ini dia diganti semua. Dan juga karena pengalaman dulu pakai yang tempelan chrome di tepian luar di Innova, jadi kerasa sambungan sininya tuh tajam ya. Karena ada perbedaan gap antara tempelan chrome dengan handle aslinya. Kalau ini dia benar-benar diganti, handle-nya utuh. Sekaligus juga saya mau minta pasangin ini nih. Nah ini dia, yaitu bagian armrest di door trim diganti ya pakai yang black glossy. Oke, nanti saya update lagi. Nah udah nyampe nih di Mitsubishi di sebelah JDC ya. Mau ganti servis 10.000 6 bulan sama ganti handle chrome. Sebenarnya kemarin bookingnya di Bintaro sih. Cuma ternyata yang di Bintaro udah di booking tetap penuh hari Sabtu. Nyentrik juga sih Mitsubishi ya, udah booking servis tetap penuh. Makanya nih takdirnya ditaruh di sini. Nanti kita lihat hasil update-nya. Ini ada stock expander yang mau di delivery. Nah ini udah selesai pemasangan handle chrome-nya. Kayak gini penampakannya setelah handle chrome terpasang. Ini sekaligus mobil lagi perawatan 6 bulan ya di Skuto Kemang. Jadi dia ada perawatan rutin 6 bulan dan biayanya 350.000 per perawatan. Ini tadinya di sini ada baretan yang lumayan dalam loh, kena motor. Tapi ini udah samar banget. Terus juga selain masang handle chrome ini kemarin di dalam juga masang ini ya, jadi black glossy kayak punya Ultimate. Cuma sayang yang depan itu nggak dijual terpisah, sisi yang Porindo-nya aja. Jadi mesti beli satu set door trim ya, harganya 1 jutaan. Jadi ini nggak tahu nih rencana mau di cutting stiker atau mau dicat. Mungkin ada yang punya ide. Cuma untuk spion emang tetap standar karena kurang suka kalau full chrome terlalu silau. Di sini juga sering nih keserempet motor. Sebenarnya mobil yang sering pakai supir sih. Ini penampakannya handle chrome-nya. Dan ini setelah perawatan 6 bulan. Termasuk ini ya, roof rail-nya kan kemarin belum di coating karena tambahan belakangan. Sekarang juga udah minta di coating sekalian. Kalau yang di bawahnya underguard juga udah pernah di coating sebelumnya karena underguardnya tambahan belakangan. Dan di sini di Skuto Kemang juga lagi ada, kalau udah lihat IG-nya Om Fitra pasti tahu nih, expander satu ini yang pakai air suspension. Ini ya, ini settingan standarnya kalau lagi jalan. Oh ini depan lagi agak rendah nih. Untuk velg juga dia udah diganti ya, gun metal 19 inci. Satu set velgnya ini harganya 21 juta. Bannya Toyo Proxes. Dengan profil bannya dia sini pakai 225 40 ZR19. Untuk ngatur tinggi rendahnya air susnya bisa dari dalam. Nah ini. Ini untuk pencet turun naiknya. Yang ini yang depan ya. Yang ini yang belakang, yang atas naik, yang bawah turun. Cuma selain bisa dikontrol dari sini juga bisa dikontrol dari smartphone. Nah, nih kalau dari smartphone dia ada aplikasinya sendiri. Jadi dia connect ke Bluetooth ke Android. Nah ini, jadi bisa diatur. Coba Om paling tinggi Om, setting paling tinggi. Jadi ini kondisi tertinggi dia di setel tetap lebih ceper daripada standar bawaan expander ya. Karena kalau lagi posisi terendah dia bener-bener bisa nyelup banget. Dan ini shocknya standar, jadi cuma pernya aja yang diganti sama balon. Untuk satu set air suspension ini harganya 29 juta. Dan untuk usia pakai air suspension ini dia bisa sampai 10 tahun. Atau kalau setiap 5 tahun juga dicek. Dan kalau balonnya perlu diganti itu satu setnya 4 buahnya 7 juta. Dan sekarang ini paling rendah. Nah ini posisi paling nyelup. Cuma sebenarnya kalau posisi paling nyelup tuh nggak bisa dibawa jalan. Ini cuma buat kalau lagi parkir lah biar keren. Jadi harus posisi paling nyelup.
Ini ya, kita lihat ke belakang ya. Di sini nih. Jadi dia shock breakernya tetap standar. Nah itu, cuma pernya diganti balon 4-4-nya. Tetap pakai shock breaker standar. Selain itu di dalam juga ada inspirasi modifikasi nih ya. Kan saya rencana nambah cup holder di sini nih. Cuma yang model tertutup. Dia ini yang model sliding di sini. Cuma kalau udah nambah cup holder di sini yang model sliding, nggak bisa nambah headrest lagi. Cuma saya rencana nambah headrest sama cup holder. Jadi masih rencana tetap di sini. Cuma cari yang model bisa ditutup. Untuk head unit dia ini udah ganti MTEK ya. Dan untuk tabungnya, jadi yang perlu maintenance dari air suspension tuh tabungnya. Tabungnya di belakang sini. Nah ini setiap 3 bulan mesti dikuras. Atau tergantung pemakaian juga bisa lebih cepat. Dan itu kurasnya bisa dilakukan sendiri. Nih ya. Untuk impresi berkendara menurut ownernya jadi lebih stabil di tol. Cuma bantingannya jadi lebih keras. Nih penampakannya dari belakang. Oke, gimana? Keren nggak? Oke, sekian vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton. Hampir kelupaan, update-nya ya, habis diservis 10.000 sekalian update software. Jadi ini kita tes ya, AC nyala. Terus ini kita masukin ke gigi mundur. Kan biasanya ada suka lompatan RPM tuh. Ini sekarang udah anteng tuh ya, nggak ada loncat RPM, ini mundur anteng. Jadi yang masalah idle up yang terutama dirasakan ketika mundur udah hampir nggak berasa. Sempat ada rasa sih, cuma dikit, dia cuma kerasa naik dikit, nggak kayak sebelumnya kayak ketarik-tarik. Terus juga servis 10.000 itu masih gratis ya, ganti oli, filter oli sama filter AC. Jadi AC udah nggak ada bau apak, tadinya awal-awal nyalain suka ada bau apak. Gratis, cuma biayain aja pasang door handle chrome sama sisi door trim ini yang di belakang nih yang black glossy, itu biayanya 275.000 sama pajak. Oke, sekian tambahannya. Oke, kembali lagi di channel. Di vlog kali ini saya mau custom nih ya stop lampnya, pakai running sign di sini dan juga LED-nya yang di sini diganti ya, pakai yang model titik-titik. Nih, dari Lumes langsung yang nyamperin buat ngambil mobilnya. Gimana Om? Kalau custom kayak gini kena biaya berapa Om? Kalau custom kayak gini, biaya customnya aja itu kena sekitar 4 juta lah. Sekitar 4 juta customnya? Iya, itu belum termasuk batok lampu ya. Jadi batok lampunya pakai bawaan mobil gitu. Oh, pakai bawaan mobil. Nah ini ya, jadi di Lumes tuh standby batok lampu, stop lampnya expander. Jadi nggak perlu nunggu lama, tinggal request aja nih. Saya request pakai LED titik-titik di sini. Yang ini dia pakai running sign. Dan ini request khusus nih di smoke. Jadi kesannya benar-benar kayak OM-nya ya, dia warnanya gelap, bukan warna putih susu. Ini dibawa untuk pemasangannya, dan karena udah dikerjain duluan, jadi ini pemasangan sekitar berapa Om? 4 jam ya? 3 jam? 3-4 jam. 3-4 jam. Nah nanti yang stop lamp aslinya expander punya saya itu dicopot. Jadi berikutnya kalau ada yang mau custom lagi, tinggal request aja Om ya? Iya betul. Tinggal request karena udah ada stop lampnya, jadi nggak perlu nunggu lama. Tinggal request desainnya mau kayak gimana, nanti dipasangin di mobilnya. Kayak gitu. Nah ini karena malam-malam jadi mobilnya mau dibawa dulu, besok kita shoot hasilnya setelah terpasang. Oh ya, habis ini pada penasaran juga kan cruise control kayak gimana pada saat operasi di tol. Di sini tonton dulu videonya ya. Nah ini sekarang kita nyoba cruise controlnya di jalan tol, mumpung lagi kosong nih. Cara ngaktifinnya pencet yang sebelah kanan bawah, nanti di MID dia ada tulisannya cruise. Nah itu, ini belum aktif. Untuk aktifin perlu set itu geser ke bawah. Nah itu udah, ini mobil jalan sendiri tanpa perlu digas. Nah itu nggak digas, tapi mobil jalan secara konstan. Nah itu ya konstan di 100, padahal nggak digas. Dan kalau nambah kecepatan nggak perlu ngegas, yaitu dari itu. Nah itu dia nambah kecepatan secara bertahap. Nah itu ke atas tuh nambah kecepatan tanpa perlu digas. Dan kalau mau nurunin kecepatan, itu tinggal digeser ke bawah, bertahap dia nuruninnya tanpa perlu digas. Jadi kaki benar-benar bisa relax lah. Untuk nambah kecepatan dan ngurangin tinggal dari tombol plus minus yang ada di sisi kanan. Itu dia tes cruise di jalan tol. Apalagi lagi kosong banget nih, enak nih Jakarta menjelang lebaran, kosong banget.
Oke. Nah nih udah selesai kepasang ya custom stop lampnya. Sekarang coba direm Om. Nah itu kalau direm dia LED titik-titik. Terus kalau lampu sen Om, hazard. Nah ini hazardnya jadi running sign ya. Nah sekarang kita tes lampu mundurnya. Kalau lampu mundur dia tetap di posisi aslinya ya, di sisi dalam sini kayak gitu. Jadi tuh LED asli lampu mundurnya tetap ada di dalam, nggak dilepas. Jadi kalau mau balikin ke normal dia LED-nya tetap tersimpan di dalam. Ini LED titik-titik saya pesen supaya desainnya dia nggak ini ya, nggak monoton, karena ini udah panjang LED barnya. Jadi saya custom yang dalamnya minta LED titik-titik, nemenin sama LED titik-titik yang ada di atas tengah itu. Coba hazard lagi Om. Nah nih pas kondisi hazard. Oke. Oh ya ini lumayan mahal, sekitar 4-an karena customnya LED titik-titik makin lebih banyak LED ya. Kalau yang model LED bar garis itu sekitar 3-an biaya customnya. Sekian vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tambahan ya, kalau pas yang udah sekarang ini dia running sign-nya kondisi nyala pada saat malam. Ini sebenarnya baca komen di IG-nya Lumenslide ini ya, banyak yang bilang ini kalau siang kurang kelihatan ya. Sebenarnya request smoke tuh biar nggak terlalu kelihatan aftermarket sih, karena kalau nggak di smoke dia warnanya putih banget, jadi bermerah putih, Indonesia banget ya. Cuman ini kayaknya mau direvisi nih smoke-nya, dia mau agak diterangin karena ini dia semangat banget Lumenslide-nya bikin cat smoke-nya sampai 3 lapis, kayak cukup 1 lapis aja. Sama ini ya, sekarang coba nanti kita lihat lampu LED di atasnya kondisi direm pada saat malam. Cuma kayak nggak bisa sendirian nih, mesti butuh bantuan personil lagi. Oh ya, untuk lampu mundur yang sisi dalam ya, kalau lampu mundur masih bisa sendirian. Kita coba dulu lampu mundurnya. Lampu mundur itu posisi di R sambil direm. Oke. Nah ini LED lampu mundurnya. Habis ini tinggal kita tes lampu rem LED-nya. Cuma mesti panggil bala bantuan dulu. Nah ini dia sekarang kondisi direm pada saat malam. Nih ya, LED titik-titiknya. Coba direm lagi. Nah nih, nah ini juga keuntungannya desain stop lampnya Expander ya. Jadi dia bagian mika beningnya tuh memanjang di bawah, makanya pas banget kalau di desain, dimodif jadi model running sign kayak gini. Coba direm lagi sekali lagi. Oke, sekian tambahannya. Oke, kembali lagi di channel. Kali ini lagi di ultimate lagi nih. Dulu di tempat masang armrest yang sisi tengah. Ultimate ini di ini ya, di Mega Glodok Kemayoran. Jadi sekarang mau ngulitin yang sisi door trim ya. Jadi biar seimbang. Karena yang armrest tengah ini udah kulit. Sekarang yang di sisi door trim juga mau dikulitin. Pakai ini ya, pakai kulitnya akhirnya milih yang keluaran Vision. Dia ngeluarin yang teksturnya napa nih. Jadi ini kerasa banget halusnya, dan milihnya yang warnanya black ya, obsidian black. Dan untuk jahitannya ngikutin jahitan aslinya ini, jadi warnanya abu-abu tua. Jadi nanti yang ada motif hex stitching ini dibuat jahitan juga pakai benang abu-abu tua, serta yang sekelilingnya ini nanti dikulitin pakai Vision tadi ya, yang napa leather itu. Pengerjaan di Ultimate ini sekitar 3 jam untuk 4 pintu termasuk door trim di pintu belakang, dan biayanya 800.000. Ini nanti dikulitin semua. Nah sekalian sambil mau ngerapin ini kan rada nggak enak dilihat nih ya, besinya kelihatan. Jadi ternyata ada loh yang jual cover kayak gini nih, cover plastik buat nutupin rangka besinya itu, baut-bautnya, termasuk yang di sisi sini. Ini kayak gini, yang jual casing kunci di Tokopedia, nanti linknya juga saya taruh deh. Nah sekarang coba pemasangan. Pertama yang jelas buka plastiknya dulu.
Nah, yang sisi depan nih, ini kan kelihatan baut-bautnya. Nah, ini tinggal ngeplok aja, gampang memasangnya. Udah kayak gitu. Sekarang yang sisi pengait di pintu. Nah, ini. Nah, udah kan rapi kan, rangka besinya nggak kelihatan. Sekarang yang di pintu belakang. Ini kan masih kelihatan besi dan bautnya nih. Sekarang ditutup juga. Nah, nih. Oke. Sekarang yang sisi pengaitnya. Sip, mantap. Untuk yang pintu sisi kanan juga nanti kayak gitu ya. Ini barangnya, casing kunci juga nih dual ini ya. Tempat buat smart key-nya dan dia ada emblem Mitsubishi-nya nih. Warna chrome, bahannya kulit. Nah, ini tuh. Jadi dia kalau pakai dompet kunci ini bisa sekalian dimasukin ke dalam. Ada resletingnya juga nih. Kulit. Oke, sambil nunggu nanti jadi ya. Termasuk ini tadi, ngulitin yang sisi armrest door trim belakang. Nah, ini kondisi door trimnya, jadi bener-bener dicopot utuh ya, buat ngerjain pengerjaan kulit di bagian armrestnya. Nih, ngerjainnya di sini. Nih proses pengerjaannya, jadi bener-bener biar nempel. Dia mesti dilem dulu ya biar megang. Jadinya kayak gini nih yang udah jadi. Nanti ini ada bekas-bekas lemnya dikit, tinggal dibersihin lagi. Ini jahitannya kayak gini ya, abu-abu. Oke. Nah, ini udah kepasang di door trimnya. Jadi ini double stitching ya. Yang sisi atas stitchingnya ngumpet, yang sisi bawah nih yang kelihatan dari luar ya, warna abu-abu. Pasti nanti ada yang komen, ini kenapa nggak sekalian dikulitin. Jadi kalau bagian-bagian kayak gini dikulitin, takutnya nanti karena medianya terlalu besar dan ini nyambung, takutnya jadi nggak bisa ngepres ya, malah copot-copot. Makanya ini, kalau ini kan dia bener-bener bisa dijepit di atas sama dijepit di bawah, jadi bisa ngepres. Begitu juga yang bagian atas ini kalau dikulitin cuma ngandelin lem aja, takutnya nanti lama-lama ngelupas. Makanya cuma dikulitin yang bisa bagian dijepit. Nah, ini nih, supaya bisa ngepres dan awet. Ini kemarin pada penasaran kalau hazard sambil nyalain lampu mundur kayak gimana. Ya kayak gini nih kondisinya kalau hazard sambil nyalain lampu mundur. Dan ini udah selesai semua kepasang ya. Nah, ini hasilnya setelah terpasang. Oke, sekian vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton. Oke, kembali lagi di channel. Di vlog kali ini pengen ganti ban ya. Substitusi dari, tahu kan R31 ini punya siapa? Siapa lagi kalau bukan punyanya Bang Raisanto. Jadi sebenarnya ini R3 mau dijual. Dilepas katanya 160 juta net ya. Untuk kontaknya bisa DM langsung ke IG-nya Raisanto. Jadi daripada sayang nih, kan Raisanto baru ganti velg nih. Ini dijual termasuk velgnya ya. Velg Ras TRD Sportivo yang generasi sebelumnya. Bannya nih pakai Bristol Technosport. Dan kebetulan profil bannya ukurannya sama persis nih kayak yang dipakai Expander. 205 55 R16. Makanya aneh bilang ke Raisanto, daripada saya yang ikut kejual mendingan tuker tambah. Jadi rencana nih Dunlop NSF ini mau tuker tambah ke Bristol Technosportnya. Sorry nih rada berisik ya di bengkel. Nih profilnya sama. Sebenarnya Dunlop NSF ini nggak ada masalah ya. Kalau Bristol Ecopia kan dia banyak masalah tuh. Banyak yang bilang katanya pecah lah dinding balnya kalau nabrak ke trotoar. Ini selama pemakaian nggak ada masalah. Road noise-nya juga minim banget. Cuma yang saya rasakan karena ini ban eco tire tuh artinya dia rolling resistance-nya rendah supaya lebih irit BBM. Gripnya agak kurang ya, beberapa kali tuh dia nyepin padahal nggak posisi tanjakan dan beban penuh. Jadi kayaknya gripnya rada kurang.
Nah ini kalau Tenno Sport juga dia kerennya tapaknya tuh desainnya sporty banget. Dia model yang satu direction ya, arah panah ke depan. Nanti rencana tukar di sini sekalian. Oh ya, ini Rai-Santo R3-nya tuh bukan diesel, jadi kalau dilihat dari sini kan emblemnya diesel, tapi ini aslinya bensin. Dan saya juga rencana pasang emblem nih Defender gini, karena di Expander tuh polos banget. Tentunya bukan pakai emblem diesel ya, sesuai mesin. Kalau di Gallon kan dulu saya pasang emblem V6. V6 kan karena Gallon nggak punya teknologi katup variabel. Kalau ini dia punya teknologi katup variabel, makanya mau pasang emblem MyFX. Bagusnya di mana ya? Kayaknya sih di sini ya. Soalnya kalau di sini dia terlalu nonjol fendernya. Terus juga dulu waktu di Gallon pasang emblem Rally Art, tapi Rally Art-nya yang model tulisan yang kecil. Jadi sebenarnya emblem Rally Art yang bener tuh kayak gini nih, yang buat di grill. Nah ini, yang model badge cuma logo Rally Art. Nih. Nah ini, pasang di sini nih, agak kanan sini. Ini sebenarnya ngingetin ini juga ya, posisi penempatan emblem TRD-nya Fortuner yang lama ya, kanan bawah gini. Oke. Dan untuk menegaskan kalau Expander ini bukan Expander standar, kan udah pernah lihat bocorannya kan ya di IG-nya Indra Fatan, ada Expander Ultimate Limited. Nah kalau ini karena dia kastanya udah tinggi, jadi menyesuaikan sama kasta tertingginya MPV-nya Mitsubishi ya. Kalau di Delica kan MPV Mitsubishi itu Royal, makanya pakai Royal. Kalau SUV-nya kan paling tingginya Dakar tuh di Pajero Sport. Sebenarnya awalnya rencana ini Sport dicopot, ditaruh di sisi bawah kanan sini Expander, jadi kayak Pajero Sport yang lama, tulisannya Pajero, Sportnya agak ke kanan. Cuma kayaknya rasanya sayang ya kalau mesti nyopot emblem ori gini, jadi paling nanti entah mau taruh di sini Sport Royal kayak yang Ultimate Limited kan kayak gini posisinya, atau kayak Pajero Sport yang sekarang yang emblemnya di sini nih. Tapi nggak tahu sih, masih nanti. Nih desain tapaknya yang Bristol Techno Sport ya, lebih sporty dibanding Dunlop NSF yang standar banget sih, karena emang Eco-Tire juga. Dan Bristol Techno Sport ini rada unik ya, dia mereknya Bristol, dan tahu sendiri kalau ban Bristol kan biasanya harganya tinggi ya. Ini saya cek di Bukalapak, ada yang jual bannya aja tanpa pasang 650.000. Makanya nanti kita tes nih kualitas Bristol Techno Sport ini gimana. Oke. Sambil nunggu dilepas bannya, kemarin sempat ada yang hilang nih tutup pentil satu, terus nyari-nyari nemu yang model kayak gini nih ya. Jadi tengahnya nih logo Mitsubishi, sama warna silver kayak tengahnya ini. Jadi sekalian aja dibeli yang kayak gini, bukan tutup pentil standar lagi. Dulu di Gallon juga pakai yang kayak gini. Cuma di Gallon tuh pakai yang ada penguncinya ya, kunci L. Jadi kalau ini kan sebenarnya gampang banget dicolong, tinggal puter copot. Kalau yang di Gallon dulu pakai kunci L, jadi dia bisa dibuka pakai kunci L kecil, nggak bisa langsung dicopot kayak gini. Dulu sih yang di Gallon emblemnya Red Mitsu ya. Sebenarnya sekarang juga ada yang jual Red Mitsu. Cuma kan kalau Expander udah pakai chrome. Oke. Ini proses balancingnya itu udah kepasang ya, Bristol Techno Sportnya. Nah ini ban dan Dunlop NSF-nya udah kepasang di velg TRD Sportivo-nya Rai-Santo. Ini kondisi setelah terpasang. Iya, jangan tertipu sama emblem ya. Ini emblemnya kayak hybrid yang lokal. Ini dulu waktu di Gallon pernah pakai juga nih simbol kayak gini nih, biar ala-ala mobil JDM. Cuma kebanyakan nggak tahan lama, dia lama-lama kayak gini pudar warnanya. Nggak tahu tuh kalau yang ori JDM pakai apa, bahannya bisa awet banget. Ini udah kepasang ya. Yang ini belum nih, dan Dunlop NSF pasti. Yang depan ini yang udah kepasang. Nah ini baca di berita-berita katanya banyak yang komen Expander ada yang beberapa cacat di shock breakernya ya, bocor. Kalau ini sebenarnya bocor nggak sih ini? Enggak, aman itu. Ini aman ini ya? kering kok, ini cuma karena dia kan. Oh iya, ini karena dia ngayon ya. masih aman ya. Pandeminya. Oke lah. Dan ini kalaupun ada yang ngalamin bocor kan masih masa warranty, dia bisa diganti gratis. Ini yang satunya masih aman, alhamdulillah. Udah kelar nih, NSF-nya udah pindah ke mobilnya Rai-Santo, dan ini Bristol Techno Sport-nya juga udah pindah ke Expander. Nih ya, dia ada direction-nya, jadi masangnya harus bener ya. Pasti ini kalau masang ban kayak gini jangan ada yang salah direction-nya. Dan tadi karena tutup pentilnya saya simpen dulu nih, dipasangin yang standar nih, yang biasanya buat nitrogen.
warna hijau. Ini yang sisi satunya. Gimana, lebih sporty kan desain tapaknya? Tinggal masih penasaran nih sama road noise-nya. Biasanya kayak model tapak sporty ini road noise-nya lebih tinggi. Oke, sekian vlog kali ini. Terima kasih.